Hai, kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan mereview buku ajar geografi dan ilmu sejarah yang ditulis oleh Rusdi Effendi. Sebelumnya, kita sudah membahas bab 1 yang berjudul Geografi Ilmu Sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas lagi bab 2 yang berjudul Seputar Teori dan Pemikiran Sejarah. Teori dan Pemikiran Sejarah, pemahaman tentang teori. Teori merupakan hulu atau sumber suatu proposisi ilmiah. Cara mengujinya adalah melalui prosedur penelitian dengan menggunakan asumsi atau hipotesis. Kemudian diuji atau dibuktikan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Jika hasil uji hipotesis benar, teori dapat dipertahankan. Tetapi apabila ternyata hipotesis tidak terbukti, maka penelitian bisa dilanjutkan dan akhirnya dapat menciptakan suatu teori baru. Adapun fungsi teori-teori itu antara lain seperti dikemukakan oleh Suejono sebagai berikut. A. Sebuah teori berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. B. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi. C. Teori bisa merupakan suatu ikhtisar dari suatu hal-hal yang telah diketahui serta telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang akan diteliti. D. Teori memberikan kemungkinan kepada prediksi, kejadian atau peristiwa mendatang, karena telah diketahui sebab-sebabnya dan diramalkan akan terjadi kembali. E. Teori memberikan petunjuk-petunjuk kekurangan kepada penelitinya. Teori-teori dalam sejarah. 1. Teori gerak sejarah. Hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolutif. Apa itu evolutif? Proses perubahan atau perkembangan yang terjadi secara bertahap dan perlahan dari sebuah gambaran peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan kronologis merupakan pokok teori untuk mengembangkan gerak sejarah. Teori gerak sejarah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Teori gerak sejarah bagi masyarakat yang bersahaja atau masyarakat primitif. B. Dalam kebudayaan politisme, gerak sejarah ditentukan oleh dewa-dewa. C. Dalam kebudayaan monoteisme, maka gerak sejarah ditentukan oleh Tuhan. D. Gerak sejarah ditentukan oleh hukum alam, fatum, qadar atau takdir. Teori ini kemudian berkembang menjadi filsafat. E. Determinisme. F. Gerak sejarah ditentukan oleh manusia itu sendiri. G. Gerak sejarah ditentukan oleh materi ajaran. Karl Marx dalam historis materialisme. Saya mengambil satu tokoh yaitu A. Pemikiran Muhyamin tentang sejarah. Pemikiran sejarah nasional Muhammad Yamin mendominasi pemikiran sejarah nasional cukup lama. Pemikirannya memang tak dapat dipisahkan dengan mistin. Saat itu, yang ingin dikembangkan oleh Presiden Soekarno yaitu bangkitnya kebanggaan bangsa Indonesia. Pemikiran sejarah nasional seperti ini memang kemudian menimbulkan banyak kritik. B. Pemikiran Muhyamin dalam filsafat sejarah. Untuk membentuk filsafat sejarah nasional menurut Muhyamin ialah dengan cara memustakakan pikiran kepada segala kejadian dan peristiwa sejarah Indonesia dan dalam hubungan dengan sejarah pada umumnya, serta isi kajian filsafat sejarah nasional mempunyai 4 dasar kajian. 1. Kebenaran. Tujuan dari filsafat adalah kebenaran. 2. Sejarah Indonesia. Berkaitan dengan sejarah Indonesia, Muhyamin menyatakan yang menjadi objek filsafat sejarah atau yang ditafsirkan adalah sejarah Indonesia. 3. Tafsiran sintesa. Menyangkut tafsiran sintesis menurut Muhyamin, bahwa tafsiran sejarah yang sintesis menjamin timbulnya sejarah Indonesia yang umum dengan menghindarkan berat sebelah. Sehingga lepas dari gambaran ialah terhadap masyarakat pada zaman lampau, melainkan menjamin timbulnya cabang filsafat bagi sejarah dalam zaman pembangunan. Dan 4. Nasionalisme Indonesia. Dalam hal nasionalisme Indonesia, Muhyamin menyatakan ada 3 corak kepada filsafat sejarah, diantaranya corak pertama yang menjadi objek tafsiran ialah sejarah Indonesia. Corak kedua,
Cara menafsirkan kejadian sejarah adalah sesuai dengan jalan pikiran yang orang lain atau bangsa Indonesia yang telah bebas merdeka dan yang tak terikat rasa rendah atau berpandangan sempit di dalam ruang pikiran yang terbatas. Dan corak 3, uraian dengan lisan maupun tulisan sejarah Indonesia memenuhi syarat para pengarang supaya secara subjektif sesuai dengan susila perjuangan kemerdekaan. Memenuhi syarat susila pada karangan penulisan sejarah dan memenuhi syarat ilmu jiwa dan pendidikan pada si pembaca dan si pendengar.